dengan nomor pokok mahasiswa 229037495038. Asal sekolah SMK Negeri 7 Pangkep. Bidang studi pengolahan hasil perikanan. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran UKM PPG Pendidikan Profesi Guru Angkatan 1 Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Boleh ketua kelasnya menyiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Siap. Siap. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Jadi dengarkan namanya baik-baik ya. Hairul, Aswin, Putri, Hadir, Bu. Fadil. Oke, jadi hadir semua ya pada hari ini. Ini kita akan belajar produksi olahan ekspor hasil perikanan dengan materi pengemasan produk ikan beku standar ekspor. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pengetahuan yang pertama menjelaskan pengemasan produk ikan beku standar ekspor dengan benar. Yang kedua, menentukan jenis-jenis pengemasan produk ikan beku standar ekspor dengan cermat. Yang ketiga, menganalisis jenis bahan pengemasan produk ikan beku standar ekspor dengan tepat. Yang keempat, merancang desain label pengemasan produk ikan beku standar ekspor dengan benar. Untuk keterampilan, melakukan pengemasan produk ikan beku standar ekspor dengan cermat dan teliti. Jadi ada beberapa aspek yang akan dinilai ya pada saat praktek. Yang pertama, pemilihan bahan. Yang kedua, persiapan peralatan, lakukan presentasi. Jadi ada 5 yang akan dinilai pada saat praktek. Jadi sebelum kita melakukan pengemasan, kita akan melakukan yang namanya membuat label pengemasan. Supaya pada saat nantinya kita akan menjual produk kita, konsumen akan tertarik pada pengemasan dan label yang tercantum pada produk yang kita jual. Di dalam label tersebut sudah ada yang namanya nama produk yang kita buat. Ada netonya, ada atau mutu dan grade-nya ya. Jadi sebelum kita membuat label pengemasan, kira-kira jenis aplikasi apa yang akan digunakan untuk membuat desain label pengemasan? Mungkin siapa yang bisa jawab? Kasih besar suaranya, Fadil. Ya, Canva, jenis aplikasi Canva. Apalagi selain dari Canva? PitchArt, oke. Apa lagi? Selain PitchArt, Canva, apa lagi? Bisa juga ya di Word atau Photoshop, Corel. Jadi ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat desain label pengemasan. Baik, sebelum kita melakukan pembuatan desain label kemasan, kita bagi kelompok dulu. Kita masing-masing. Oke, silakan. Baik, sudah ditentukan kelompoknya ya. Jadi sebelah kiri kelompok 1, di sebelah kanan
jelasnya mengenai membuat desain label pengemasan dengan menggunakan aplikasi Canva ini sebagai contoh ya. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our dan tampilan akan bisa dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan form yang sudah tersedia. Di sini saya akan mengklik salah satu form dan kita cukup mengganti tulisannya saja. Untuk mengganti warna, kalian bisa klik pada bagian tulisan, klik download, lalu kalian pilih file tipenya. Di sini saya akan pilih JPG, lalu kalian pilih download. Oke, jadi kalian sudah melihat tayangan video yang Ibu perlihatkan ya. Jadi silahkan setiap kelompok menentukan kira-kira jenis aplikasi apa yang akan digunakan untuk mendesain label pengemasannya. Oke, silahkan tentukan ya setiap kelompok satu apakah menggunakan aplikasi Canva atau kelompok 2 menggunakan PitchArt, boleh ya. Nah, silahkan tentukan saja dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sudah selesai nantinya silahkan kirim di WA saya ya. Nanti melalui laptop kita print ya. Jadi setiap kelompok 1 ada hasilnya, kelompok 2 juga ada. Diedit mulai dari namanya. Kelompok 2 menggunakan apa produknya untuk membuat desain labelnya? Canva juga. Nama produknya apa? Yang nama juga. Oh, Cakalan Loin Buku ya, atau biasa Oke, silahkan kasih namanya, dipercantik ya supaya konsumen. Oke, silahkan di Jafri ya. Ibu. Kemudian kita cetak ya. Ini tadi itu Ibu kan tadi itu. Hikmah, silahkan ke sini Hikmah. Ya, silahkan dipasang di sana. Kasih rapi. Oke. Nyalakan dulu nak. Jadi mas ini. Yang mana? Itu tombol on-nya. Ya. Oke. Sudah. Pilih. Oke. Ya. Kemudian ambil yang gambar. Lagi. Ya, ini. Kita cepat. Kemudian pilih gambar. Silahkan di print.
atau membuat desain label pengemasan, sudah melakukan pencetakan. Sekarang kita akan melakukan praktek pengemasan produk ikan gepus standar ekspor atau kalian sudah buat labelnya, satu menggunakan tuna loid dan satu menggunakan cakaran loid. Kelompok ke meja prakteknya. Oke, silahkan menyiapkan ya peralatan bahan apa saja yang akan digunakan untuk melakukan praktek pengemasan produk. Ya, silahkan. Nah, jadi setiap kelompok ya. KPD-nya di sini. Jadi di situ sudah ada ya alur kegiatannya. Jadi setiap kelompok dibaca baik-baik alur kegiatannya apa saja. Ya, silahkan menyiapkan apa tadi karena ada beberapa aspek yang akan dinilai ya. Jadi tetap diingat ya ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi menggunakan baju praktek, menggunakan penutup kepala, menggunakan sarung tangan. Jadi sebelum melakukan praktek sebaiknya menerapkan ya ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Menggunakan baju praktek, menggunakan penutup kepala, menggunakan sarung tangan. Oke, jadi silahkan setiap kelompok mengerjakan ya, melakukan pengemasan produknya. Silahkan. Ya, oke. Tidak langsung kasih nyala saja nah. Diambil, oke. Ini tombolnya. Jadi diingat ya beratnya. 2080. Nah, jadi jangan sampai sebentar pada saat kalian melakukan presentasi temannya bertanya, kalian nggak tahu. Jadi harus ditimbang dulu ya secara keseluruhan berapa. Nanti kalau setelah dikemas berapa juga timbangannya. Oke. Berapa
Lalu kecil-kecilan. Oke. Ini sementara ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Silahkan. Oke, setelah itu apa lagi? Ya. Jadi ingat ya, harus tetap dijaga kebersihan, meja kerjanya. Oke, selanjutnya lakukan penlebelan pada produknya kemasannya. Hai. Hikmah, silakan Hikmah. Zoom. Zoom pa yun. Taruh sepatu dulu. Boleh besar apa? Ya. Oke, silahkan kelompok 2. Ini bantu temannya. Nah, kelompok 2. Silahkan tempelkan label yang sudah dibuat ya. Oke, selanjutnya dapatkan lagi. Jadi kalian sudah baca ya yang di data PD-nya.
Pinggirnya, Pak. Napas. Oke. Nah, selanjutnya iya. Kemudian diberi label lagi di atasnya. Oke, sudah? Sudah. Mari. Ini analisis hasil praktikum. Hasil praktekmu ini ya, hasil praktekmu. Iya. Silahkan berdiskusi sama teman kelompoknya. Jadi kalau sudah selesai silahkan alat yang sudah digunakan. Iya, nah, silahkan alat
naik yang mempresentasikan. Dari kelompok 2 bertanya, begitu sebaliknya ya. Oke, silakan kalau sudah selesai, silahkan naik mempresentasikan di atas. Ya. Yang naik sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah, oke, baik. Jadi silakan, siapa yang mau naik tampil dulu? Kelompok 2 itu. Oke, kelompok 2 silakan naik kelompok 2. Sambil memperlihatkan produk yang oke, silakan. Oke, silakan kelompok 2. Silakan naik. Jadi kelompok 1 mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Proyeknya ingat. Oke. Dikasih besar ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama adalah data pengamatan. Penjelasan tentang pengemasan. 2. Video cara membuat puzzle. 3. Praktisi. Hasil perikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. 600 gram. Berapa? 600 gram. Alasan tekniknya? Alasan 300. Kemasannya. Tidak. Kemasannya. 300. Tadi keseluruhannya berapa? Timbangannya. Keseluruhannya berapa tadi timbangannya? Timbangannya 600. Kemudian per kemasan 300. 300 gram. Ya. Bagaimana dari kelompok? Apakah masih ada pertanyaan? Sudah? Sudah? Ya, sudah cukup katanya. Terima kasih. Oke, sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 1. Balik bertanya. Iya, siapa bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mending perkenalkan Perkenalkan nama saya Tim Nawira. Presentasikan hasil kerja presentasi kamu. Pertama-tama data pengemasan yaitu membuat label pengemasan dan praktek pengemasan. Analisis hasil praktikum yaitu mempersiapkan bahan dan alat, melakukan penyelamatan, memasukkan ikan ke dalam plastik kemasan, divakum dan diberi label kemasan, lalu dimasukkan ke dalam styrofoam yang dihias dan diikatkan proses. Kesimpulan atau saran. Kesimpulan hari ini menjelaskan apa itu kemasan, cara membuat label, cara membuat label, dan membuat label, mempraktekkan pengemasan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 yang bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan kelompok 2 bertanya.
Ya, prosesnya. Persiapkan alat dan bahan. Ya, oke. Ambil plastik kemasan. Oke. Kemasan tuna loin ke dalam kemasan tuna loin ke dalam plastik. Oke. Proses menggunakan vacuum sealer. Masukkan tuna loin ke dalam box. Masukkan biang es ke dalam box. Box ditutup. Diberi saus di pandai. Bagaimana? Ya, saya terima jawaban Anda. Ya, kalau sudah selesai Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dulu aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan. Jadi, berdasarkan hasil praktek kalian melakukan pememasan, pememasannya sudah baik, namun ada beberapa ya dari kelompok 1 itu masih tidak belum terlalu rapi ya dalam proses pememasan yang dilakukan. Seperti tadi pada es batunya terlalu banyak sehingga tidak bisa menutup styrofoamnya ya. Kemudian untuk kelompok 2 sudah bagus ya yang dilakukan pememasan untuk kelompok 2. Jadi mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini ya. Mungkin ada dari beberapa siswa yang dapat memberikan kesimpulan berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Mungkin siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan Putri. Ajukan tangannya. Oke. Putri silakan Putri. Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan, ambil plastik kemasan tuna loin ke dalam plastik, press menggunakan vacuum sealer, terus masukkan tuna loin ke dalam box, masukkan biang es ke dalam box ditutup, box diberi laban dan box diberi solasi. Itu adalah penjelasan yang luar biasa ya. Sudah mulai dari awal sampai tahap akhir. Beri dulu aplaus untuk Putri. Jadi pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Jadi kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah. Mungkin kakak kelasnya boleh menyiapkan dan berdoa. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Sudah selesai. Terima kasih banyak. Jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih dan diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.